Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, hayyakum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna rahman ya 'alimal ghaibi wasyahadah ya rahman ya rahim ya mujiibas sa'ilin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kajian bulan lalu kita membahas tentang tahapan-tahapan yang terjadi di dalam diri manusia sebelum terjadinya amal perbuatan. Benar-benar diawali dari lintasan pikiran menjadi gagasan nanti berlanjut menjadi hasrat dan keinginan, syahwah wal iradah, kemudian kalau berkembang lagi menjadi azimah, setelah azimah barulah dia menjadi amal atau perbuatan. Kemudian kalau berlanjut lagi amal itu menjadi kebiasaan. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang akhlak. Itu sudah pernah dan sudah sering dibahas tentang akhlak. Tapi ya kajian itu memang sering berulang-ulang. Karena manusia ini memang perlu pengulangan, dan minhaj Quran sendiri itu berulang-ulang. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru. Kata akhlak itu satu akar kata dengan khaliq, dengan makhluk, yang terdiri dari 3 huruf dasar, kha, lam, dan qa. Sehingga kata akhlak itu sendiri bentuk jamak dari khuluq, yang kalau diterjemahkan secara bebas padanan katanya ke dalam bahasa Indonesia itu adalah perilaku. Tapi kadang juga diterjemahkan moral. Nah, akhlak itu berarti mencakup pola hubungan antara manusia dengan khaliq penciptanya, dan antara manusia dengan makhluk lainnya. Jadi manusia sebagai makhluk, hubungannya dengan khaliq dan hubungannya dengan makhluk lainnya, itulah yang disebut sebagai khuluq atau jamaknya akhlak. Kemudian para ulama membagi 2 nilai akhlak. Akhlak terpuji, al-akhlak al-mamduhah, atau kadang juga disebut mahmudah. Yang kedua al-akhlak al-mazmumah, akhlak yang tercela. Nanti akhlak terpuji itu dibagi lagi menjadi akhlak al-hasanah, itu akhlak baik. Akhlak baik ini kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita mendahului berbuat baik. Kita membalas kebaikannya, itu akhlak baik. Atau kita misalnya menjawab orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam, itu akhlak baik. Tapi kalau kita memulai perbuatan baik pada orang lain tanpa orang itu berbuat baik pada kita, itu akhlaknya naik tingkat menjadi akhlakul karimah, akhlak mulia. Tapi kalau membalas perbuatan tidak baik dengan perbuatan baik, itu naik tingkat lagi menjadi al-akhlak al-azimah. Inilah adalah akhlaknya para nabi. Nabi Muhammad
Muhammad digambarkan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Khuluq bentuk tunggalnya, sifatnya azim, agung. Kalau al-akhlaq al-azimah. Kemudian Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan akhlak itu sebagai ibaratun an hayyatin rasikhatun fi nafsi. Satu ekspresi dari kondisi yang ada di dalam jiwa, yang tertanam dalam, tasduru anha, dan ini akan muncul nanti al-amal, perbuatan, biwairi rawiyatin wala fikri, tanpa terlalu banyak dipertimbangkan atau dipikirkan. Jadi cenderung spontan. Tapi dia ibaratun an hay'ah. Nah, hay'ah itu bisa artinya institusi, bisa artinya suatu bentuk atau kondisi. Nah, kondisi apa itu? Kondisi kejiwaan manusia. Jadi kalau hay'ah itu sudah merupakan satu yang terstruktur, itu akhlak. Kalau sudah terstruktur di dalam jiwa, muncul menjadi perbuatan, itu disebut akhlak. Dan tidak perlu terlalu banyak dipikir. Kalau dipikir, dipertimbangkan, itu nanti bisa dalam bentuk acting saja. Jadi sudah tertanam dalam dan muncul sebagai perbuatan. Atau dengan perkataan lain, ini yang disebut dengan karakter atau watak. Tapi proses stimulusnya hay'ah itu ya seperti yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, yaitu dimulai dari lintasan hati yang masuk ke dalam jiwa, menjadi gagasan, menjadi keinginan, hasrat, kemudian menjadi tekad, baru jadi perbuatan. Dan kalau berterusan menjadi kebiasaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima, dalam satu riwayat salihal akhlak, dalam satu riwayat lain makarimal akhlak. Pakai kata innama, hanya, aku diutus hanya. Ini menunjukkan pentingnya akhlak. Rasulullah tidak mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan iman. Rasulullah tidak mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akidah. Rasulullah tidak mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan syariat atau ibadah, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Liputan iman, maka menjadi tam. Kalau bahasa Indonesia menjadi tamat. Tapi bahasa Arab itu tamat itu artinya sempurna. Nah, makna akhlak di sini tidak lagi sekedar perilaku. Apalagi kalau diartikan budi pekerti terlalu kecil. Memang tercakup di dalam kata akhlak itu, tapi dia sebagian kecil. Budi pekerti itu istilah lainnya nanti dalam bahasa Arab juga ada, yaitu adab. Kalau akhlak ada baik, ada buruk. Kalau adab itu pasti yang baik saja. Makanya kalau orang itu akhlaknya tidak baik atau ada sedikit masalah, disebut galil adab. Adabnya dikit gitu, atau kurang.
Para ulama sendiri mendefinisikan adab itu ada dua minimal. Pertama, al-akhdhu bimakarimal akhlak, berpegang teguh dengan kemuliaan akhlak. Itu kenapa adab itu selalu baik. Tapi dia hanya permukaan. Yang kedua, para ulama mendefinisikannya sebagai al-wuquf ma'al mustahsan, tegak lurus sama yang dianggap baik. Saya sering ngasih contoh, kalau di Jawa dianggap baik kalau menunjuk dengan jempol. Kalau pakai telunjuk kurang baik. Itu yang disebut dengan al-wuquf ma'al mustahsan, tegak lurus dengan yang dianggap baik. Maksudnya dianggap baik itu oleh masyarakat, bukan oleh agama, oleh masyarakat. Apa aja yang dianggap baik oleh masyarakat kemudian diikuti, wukuf ma'a itu tegak lurus. Kalau wukuf fi berdiam. Maka itu adab. Tapi adab yang kedua. Kalau yang pertama tadi al-akhdhu bimakarimal akhlak, berpegang teguh dengan akhlak. Kalau itu kaitannya nanti dengan agama. Kalau yang kedua ini kaitannya dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi adab itu bagian dari akhlak dan bagian yang baiknya. Tapi dia hanya permukaan. Secara bahasa, kata adab dalam bahasa Arab itu makna asalnya adalah sajian yang indah. Sajian yang indah. Jadi kalau menyajikan makanan, ya, itu dalam bahasa Arab sajian itu, hidangan itu disebut adab atau ma'dubah. Dalam hadis riwayat Imam Darimi, ya, Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa setiap orang akan senang kalau hidangannya dinikmati atau disantap. Ala inna adaballahi al-Quran, ketahuilah hidangan Allah itu Al-Quran. Maksudnya ya dinikmati itu hidangan Allah itu, disantap. Al-Quran itu maksudnya dibaca. Jadi Al-Quran itu diilustrasikan seperti hidangan. Kalau dihidangkan, nggak dimakan gitu kan, yang hidangin nggak nyaman, nggak enak, tapi nggak dihargai hidangnya. Itu makna adab dalam bahasa Arab. Pokoknya segala sesuatu yang disajikan dengan indah. Kata-kata kalau disajikan dengan indah, itu juga dalam bahasa Arab disebut adab. Makanya fakultas sastra dalam bahasa Arab itu kuliatul adab. Jadi hidangan, sajian hidangan yang bagus itu disebut adab. Kata-kata atau tutur kata yang indah juga disebut adab. Begitu juga perilaku yang indah, yang baik disebut adab. Jadi segala sesuatu yang disajikan dengan indah itulah adab. Tapi dia hanya permukaan, sehingga adab itu bisa acting atau sesaat saja. Buang sampah pada tempatnya, di tempat sampah, itu adab yang kedua, yaitu al-wuquf ma'al mustahsan. Kalau orang Indonesia ke Singapura itu cenderung buang sampah pada tempatnya, karena kalau enggak didenda. Orang Singapura ke Indonesia selalu cari tempat sampah kalau mau buang sampah, mau buang puntung rokok. Tapi karena susah nyari tempat sampah, walaupun ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya, karena nggak ada tempat sampah, lama-lama dianggap semua tempat itu tempat sampah. Hari ketiga orang Singapura ini udah buang sampah sembarang. Kecuali udah menjadi akhlaknya dia, udah menjadi karakter, maka dia akan selalu mencari.
Kalau belum menjadi karakter, ya perilaku sesaat. Nah, itulah adab. Adab bisa menjadi sesaat. Nah, kembali lagi kepada hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka makna akhlak di sini bukan sekedar adab, tapi adab termasuk. Bagaimana dengan akidah? Ada nggak akhlak terkait akidah? Ada. Dalam bidang akidah, akhlak itu tauhid namanya, mengesahkan Allah. Kalau menyekutukan Allah itu akhlak buruk, syirik itu akhlak buruk, tauhid itu akhlak baik, akhlak terhadap Allah. Ingat, kata akhlak satu akar kata dengan khaliq dan makhluk. Jadi akhlak manusia sebagai makhluk terhadap khaliqnya itu harus tauhid, baru adil. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat Innallaha ya'muru bil adl, kata adil itu adalah la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid mengesahkan Allah. Itu baru akhlaknya. Akhlak dari bidang akidah tauhid. Dan tauhid ini nggak bisa sesaat-sesaat. Tauhid ini harus permanen. Jadi harus menjadi karakter mengesahkan Allah. Kemudian kalau dalam bidang syariat, akhlaknya apa? Akhlaknya taat. Karena syarat syariat itu isinya tolak tuntutan berupa perintah dan larangan. Jadi mentaati perintah, meninggalkan larangan, itu adalah akhlak dalam bidang syariat. Nah, nanti baru akhlak dalam perilaku sehari-hari atau suluk, itulah yang disebut adab. Jadi makna hadis innama bu'istu litammima makarimal akhlak aw shalihal akhlak, akhlak di situ artinya agama. Karena mencakup akidah, syariat dan suluk, perilaku sehari-hari. Jadi Rasulullah memang diutus untuk menyempurnakan agama. Dalam hal akidah baru sempurna kalau tauhid, dalam syariat baru sempurna kalau taat, dalam suluk baru sempurna kalau berakhlak. Jadi akhlak itu ya agama sebenarnya. Sehingga kalau tidak sesuai dengan agama, ya akhlaknya jadi buruk. Makanya ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, jawabannya apa? Karena khuluqul Quran adalah perilaku atau khuluqnya Rasulullah itu ya Al-Quran. Al-Quran itu adalah inti ajaran agama, inti ajaran Islam. Bapak-Ibu dimuliakan Allah, dengan demikian kalau tidak sesuai Al-Quran atau tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, maka akan timbul masalah dalam hal akhlak. Bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai acuan akhlak supaya sampai terjadi karakter, terbentuk hayat. Nah, prosesnya itulah yang disebut ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Quran mulai dari tilawah, tadabbur, dan menghafal. Tilawah itu seperti mandi, mengguyur. Tadabbur itu refleksi.
pernah juga disampaikan di majelis ini. Adapun itu ada dua tahap. Pertama melihat hubungan antar ayat. Misalnya kalau kita baca Ihdinas Siratal Mustaqim, kita lihat sebelumnya itu ayatnya berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada hubungan itu istiqomah dengan menyembah Allah dan minta tolong pada Allah. Jadi kalau nggak pernah menyembah Allah, ya pasti nggak istiqomah. Kalau sesekali aja menyembah Allah, ya tidak istiqomah. Itu juga kalau tidak pernah minta tolong pada Allah, berarti tidak istiqomah. Kalau sesekali juga tidak istiqomah. Atau ya, minta tolongnya sama Allah, tapi yang disembah selain Allah. Atau disebutnya dia menyembah Allah, tapi minta tolongnya sama Nyiloro itu nggak istiqomah. Itu tadabbur tahap pertama. Baru tahap keduanya refleksikan ke diri, saya udah istiqomah belum ya? Maka nanti terbentuk karakter kalau terus menerus. Maka karakternya karakter Quran. Kalau karakter Quran pasti akhlak yang puji. Itu yang dimaksud dengan akhlak. Nah, seringkali terutama kita ini bangsa Indonesia itu terjebak di adab saja, di budi pekerti saja. Sopan santun, ramah tamah, tata krama. Lebih dipahami akhlak itu seperti itu, sebagai adab, bukan tanggung jawab. Bukan ibadah, bukan pula akidah. Taat tidak dianggap akhlak atau nggak dipersepsikan sebagai akhlak. Sehingga jangan heran orang yang berbuat maksiat tapi budi pekertinya bagus. Kalau ketemu orang tua agak merunduk, sopan, bertutur kata baik, tapi melakukan maksiat. Atau ya koruptor itu kan kalau dipakai baju orange atau baju apa itu, jika keluar dari gedung KPK misalnya ketemu wartawan kan sopan kan? Tapi korupsi. Karena akhlak itu dianggap sebatas budi pekerti saja. Sehingga ada terpisah gitu antara agama dengan akhlak. Jangan heran kan, ada orang nggak pernah sholat tapi sering mengucapkan salam, sering membantu orang susah. Nah kalau yang seperti itu lebih tepat disebut cuma beradab. Karena kalau akhlak itu harus utuh seluruh agama, baru dia sempurna. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah musuh-musuh agama itu berusaha merusak Dan yang pertama kali dirusak itu bukan adabnya, malah akidah atau taatnya. Tidak taat lagi pada Allah. Ngapain capek-capek sholat subuh? Atau ada yang sholat subuh tapi sholat subuhnya adab saja, bukan akhlak. Kenapa? Karena nggak pakai tauhid.
cuma menunjukkan ke orang-orang yang saya sholat. Yang disebut dengan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang jadi sholatnya tidak tauhid, berarti tidak akhlak, tidak sempurna, cuma adab saja. Ya sekedar acting. Kenapa sholat Pak? Ya warga sekitar Al-Amin ini dibunuh. Tiara pada sholat nggak enak saya kalau nggak sholat gitu, nggak sopan saya. Ya udah di sholat. Ya, sholatnya sholat adab, sholat sopan santun atau ya tata krama lah. Bukan karakter. Jadi agama itu keseluruhannya itulah akhlak. Ini konsep akhlak itu luas sekali. Nah, saya punya teman, ya guru saya juga, bukan guru agama, guru kehidupan, namanya Lindun Nuku, penggagas sekolah alam. Dia agak unik mendefinisikan akhlak. Akhlak itu adalah cara tunduk manusia pada pencipta. Cara kita tunduk pada pencipta. Cara tunduk manusia sebagai khalik sebagai makhluk dengan Allah sebagai khalik. Itu dia mengkonsepkan seperti itu. Menurut saya ini bagus sekali konsepnya. Cara tunduk. Jadi bukan sekedar ada. Ini mengarah kepada taat. Kalau dalam akidah jadinya tauhid ketundukan. Tapi perhatikan juga yang dikatakan Imam Ghazali, dia harus menjadi hay'ah rasikhatun bin nafsi. Harus tertanam dalam di dalam jiwa, itu menjadi karakter. Jadi cara tunduk kepada khalik yang menjadi karakter itu baru akhlak. Nah karakternya yang disebut karakter orang. Kalau karakter kinerja nanti ada juga istilahnya itu attitude dalam bahasa Inggris, perilaku dalam kerja. Misalnya apa? Kalau di bengkel, setelah menggunakan alat seperti tang, obeng, dan berbagai macam kunci, itu diletakkan lagi pada tempatnya. Itu namanya attitude, Pak. Perilaku dalam bekerja. Jadi attitude, ada lagi knowledge, ada lagi skill, keahlian. Nah, tiga itu yang disebut kompetensi. Nah, kalau attitude itu adab dalam bekerja. Jadi kalau nggak dikembalikan pada tempatnya, diletakkan begitu saja, bisa hilang. Nah, itu tidak beradab. Tapi itu bagian dari akhlak, iya bagian dari akhlak. Tapi bukan itu, sekedar itu akhlak. Akhlak harus mencakup sholat, puasa, zakat, syahadat, bahkan niat ikhlas. Ikhlas itu akhlak. Kalau ria, akhlak juga. Kalau ikhlas, akhlak terpuji. Kalau ria, akhlak tercela. Iman itu juga akhlak. Iman itu akhlak terpuji. Kufur itu akhlak tercela. Kalau seperti tadi, tauhid akhlak terpuji, syirik akhlak tercela. Jadi baik yang zahir maupun yang batin. Perilaku yang dilakukan oleh organ tubuh maupun oleh hati, itu dua-duanya akhlak. Nah, Rasulullah menyempurnakannya yaitu dengan memproyeksikan Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari dalam semua aspek, baik akidah, syariah maupun
baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, baik dalam bertetangga, bermasyarakat, berbangsa maupun berdagang. Itu semua. Kemudian dalam bahasa Indonesia kadang-kadang antara akhlak dengan adab itu dibedakan dari segi apa ya? Kalau gini, mana lebih sering dipakai dalam perkataan sehari-hari? Adab ketika makan atau adab terhadap makanan? Dua-dua bisa, cuma lebih sering dipakai ketika. Adab ketika berwudu, adab ketika sholat. Adab ketika bertemu orang yang lebih tua. Adabnya apa? Lebih dulu mengucapkan salam. Itu adab ketika biasanya dipakai. Kalau akhlak biasanya dipakai terhadap. Maka ada akhlak terhadap kholik, ada akhlak terhadap makhluk. Terhadap makhluk itu termasuk terhadap manusia, terhadap orang tua, atau makhluknya benda mati, terhadap makanan, terhadap pohon, terhadap batu, terhadap air, termasuk terhadap sampah. Jadi kalau akhlak biasanya pakai terhadap, kalau adab pakai ketika. Walaupun boleh aja berganti karena ini masalah secara bahasa aja. Ada juga yang bilang akhlak ketika sholat, tapi lebih tepat adab ketika sholat. Atau nggak pakai ketika, langsung saja adab makan. Adab makan itu apa? Pakai tangan kanan, memulai dengan bismillah. Jadi adab itu pokoknya yang indah-indah lah, yang membuat dia terlihat baik. Sholat terburu-buru, sholatnya sah, tapi kurang adab, kurang indah. Nah, bagaimana menumbuhkan akhlak pada anak? Ini tantangan orang tua, dan tantangan itu pada dasarnya sama di setiap zaman. Nanti yang membedakannya itu adalah teknologinya. Kalau zaman saya itu nanti kaitannya dengan misalnya televisi. Kalau sekarang kaitannya dengan HP, gadget. Ini enggak mudah. Tapi permintaan 10. Tapi setiap manusia itu punya modalitas akhlak. Ini yang penting. Jadi ketika kita bicara, tadi kan konsep akhlak ya, kaitannya dengan adab. Nah, kemudian ini akhlak dikaitkan dengan pendidikan. Nah, seringkali orang tua itu terjebak seperti itu. Pendidikan akhlaknya yang ditekankan budi pekerti, bukan pembentukan atau menumbuhkan karakter. Nah, perlu diingat setiap atau perlu diketahui setiap kita tuh punya modalitas akhlak. Apa modalitas akhlak? Ini dikatakan dalam hadis Rasulullah, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula
Fa illam tastahi fasna masyi. Sesungguhnya perkataan kenabian yang disampaikan pertama kali kepada umat manusia, kalau tidak punya malu, berbuatlah sesuai. Itulah modalitas akhlak. Apa? Malu. Maka sebenarnya orang tua itu nggak repot-repot banget ngajarin akhlak. Cukup menumbuhkan atau merawat rasa malu. Rasa malu untuk menyebutkan Allah. Rasa malu untuk bermaksiat pada Allah. Rasa malu untuk bersikap kurang ajar terhadap orang tua. Karena ada modalitas. Jadi rasa malunya. Oke. Bagaimana menjaganya? Ya dihibur dengan Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi. Sehingga nanti wa yuzakihim wa yu'allimuhum. Baru nanti diajarkan hukum-hukum halal haram. Tantangannya sama aja, bedanya nanti bentuk-bentuk tantangannya karena ada ada perkembangan teknologi. Tapi ingat ada modalitas yang sama aja dari mulai Adam sampai nanti akhir zaman, yaitu malu. Malu itu modalitas apa? Mana lebih mudah bohong, anak-anak atau orang tua? Anak-anak itu diajarin bohong, berbohong. Bilang bapak nggak ada, baru bisa bilang. Kalau nggak diajarin, ditanya ada bapak, ada. Sehingga jujur itu kan akhlak mulia, bohong akhlak tercela. Nah, perlu nggak ngajarin jujur? Perlu ngajarin jujur. Susah nggak? Nggak perlu diajarin jujur. Jangan ajarin bohong aja, dia akan jujur. Yang ditumbuhkan itu malu berbohong. Seringkali tanpa sadar kita justru mengajarkan akhlak yang buruk. Nah, hati-hati kalau itu menjadi kebiasaan, jadi karakter, ya susah dirubah. Ya, nanti tantangan berikutnya itu pemikiran. Sekarang berkembang pemikiran agnostik, ateisme, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini nanti yang dihadapi sudah mulai anak remaja akhir, itu tantangan seperti itu. Tapi kalau dari sejak ini sudah dipahamkan tentang tauhid, sudah dibiasakan mengesahkan Allah dan dicontohkan oleh orang tuanya, insya Allah dia sudah punya imunitas menghadapi pemikiran tapi kalau tidak terdidik maka dia tidak punya imunitas. Tapi tetap dia punya rasa malu, punya modalitas, sehingga dia nggak terang-terangan. Padahal dia sudah tidak sholat, cuma nggak terang. Kenapa? Karena masih ada modalitasnya rasa malu. Tapi sudah tidak punya imunitas, sudah terpengaruh pemikiran, hedonisme, agnotisme, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua kita terhindar dari akhlak tercela dan tidak terjebak di sekedar acting saja adabnya, tapi adabnya itu benar-benar mencerminkan akhlak dunia. Kalau masih ada yang ditanyakan oleh Bapak. Ya, ya. Di Indonesia ini kan sekarang banyak kasus tawuran, korupsi, kan
dikatakan itu dikategori moral atau akhlak. Dulu itu kan pernah ada wacana untuk revolusi mental atau revolusi akhlak. Karena kan revolusi itu biasanya kan berproses bisa sebentar. Nah itu apakah misalnya kita perlu revolusi itu apakah lebih mudah ke yang tua atau gensi yang direvolusi? Yang pertama. Yang kedua, kalau secara global ya internasional itu kan negara-negara maju seperti di Eropa yang mayoritas muslim, kan seolah-olah mereka itu lebih berakhlak atau lebih bermoral daripada negara-negara yang mayoritas muslim. Seolah-olah itu seperti apa namanya diwacanakan seperti itu atau secara orang negara-negara Islam di sini banyak kriminal, banyak misalnya, sementara banyak yang nggak jujur lah. Karena negara non muslim kenapa mereka lebih belajar, lebih berakhlak? Gimana kita apa ya menjelaskan itu? Ya, terima kasih Pak. Penting revolusi mental. Akhlak itu prosesnya nggak instan. Dia punya modalitas malu, tapi prosesnya nggak instan. Dia butuh proses pendidikan madahai. Kemudian nggak bisa pendidikan akhlak itu sekedar slogan. Revolusi mental itu kan slogan. Nggak bisa. Pengawasan melekat, revolusi mental, gotong royong. Kalau berhenti di slogan, nggak ada apa-apanya, omong kosong itu. Atau kalau nggak omong kosong, ngomong doang. Mungkin nggak omong kosong karena ada bobotnya. Revolusi mental ada bobotnya, bisa dijelaskan, ada isinya, gitu, nggak kosong. Tapi kalau cuma slogan yang ngomong doang. Ini nggak bisa instan. Dan akhlak itu bukan prosesnya tidak revolusioner. Ya, tadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Berapa tahun itu Rasulullah menyempurnakan akhlak? Mengubah dari akhlak jahiliyah menjadi akhlak Islamiyah. Itu nggak revolusioner, nggak revolusi. Ya, prosesnya. Tapi kalau dianggap 20 tahun itu revolusioner, ya boleh juga. Karena evolusi itu generasi per generasi gitu, misalnya ya. Tapi kalau dalam arti sehari 2 hari, setahun 2 tahun itu nggak bisa Pak. Satu periode pemerintahan aja nggak bisa. Jadi bukan proses instan dan tidak bisa berhenti sekedar slogan. Nah lalu bagaimana dengan tawuran? Bagaimana dengan korupsi? Kok terjadi di negeri muslim? Kalau tawuran di negara-negara barat juga ada ya. Jadi kalau korupsi biasanya lebih sedikit. Ada juga. Nah, apakah mereka lebih berakhlak? Kalau tidak mengacu kepada ajaran agama, iya mereka berakhlak tapi tidak sempurna. Jadi mereka agnostik minimal, tidak lagi mengenal Tuhan. Agnostik itu tidak mengenal Tuhan, tapi masih mengatakan ya Tuhan ada, tapi nggak bisa dikenali Tuhan itu, nggak bisa dijangkau panca indera, kita nggak tahu siapa. Ya mungkin dia pencipta ya sudah. Atau mereka malah ateis, ya, tidak percaya adanya Tuhan. Tapi kalau soal amanah dalam kehidupan dunia bagus. Nah, kalau Ustaz Adi Hidayat mengatakan mereka itu beradab tapi tidak berakhlak. Tapi adabnya sudah menjadi karakter sehingga susah juga, tetap juga bilang berakhlak cuma nggak sempurna. Kalau saya cenderung itu iya berakhlak tapi nggak sempurna. Maka akhlak itu harus sempurna karena itu misi kenabian.
Nah, sementara kita sebaliknya, walaupun lumayan kita sebenarnya bertauhid tapi korupsi. Mereka nggak korupsi tapi tidak bertauhid. Dua-dua tidak sempurna, cuma kalau soal lumayanlah yang bertauhid. Cuma tauhid ini kan, ya, walaupun aneh sholat tapi korupsi, tauhid tapi korupsi, itu aneh. Bingung juga gitu. Tapi pertanyaan itu menjelaskan sebenarnya bahwasanya akhlak itu harus sempurna. Makanya itu misi kenabian pakai kata-kata liutam mina. Jadi bisa dibilang dua-duanya ya kurang berakhlak. Orang timur kurang berakhlak, orang barat kurang berakhlak. Kalau orang timur yang kurang dalam masalah-masalah buang sampah, pengelolaan limbah, dalam masalah pemerintahan, ya. Kalau orang barat dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, itu di Eropa yang ke gereja udah tinggal 10% kan. Gereja mah jadi tempat wisata, museum. Boleh suruh? Ada lagi? Upaya-upaya kita itu pandang kita juga pandang antara akhlak, mulai apa yang dilakukan. Ya, ya simultan ya, simultan sekaligus. Karena dengan satu modalitas malu itu bisa untuk semuanya, bisa untuk akidah, bisa untuk syariat, bisa untuk suluk kehidupan sehari-hari. Jadi simultan aja semuanya. Tapi inilah pendekatannya, kalau saya mengatakan pendekatan tarbiyah. Tarbiyah itu artinya menumbuh kembangkan dalam jangka waktu yang panjang sampai terjadi kebiasaan, menjadi karakter. Tauhid kalau sesaat, ini bukan tauhid namanya. Taat kalau sesaat, ya disebut taat, tapi tidak sempurna. Walaupun yang lebih mudah memang yang terkait perilaku sehari-hari yang ada di situ. Tapi kalau terjebak di situ ya kayak orang timur ini sekarang. Orang barat itu kalau ngomong sama orang tua kadang-kadang ya biasa aja, pakai lu gua gitu kan. Manggil nama bapaknya juga ya panggil nama aja. Kemudian kalau duduk di depan orang tuanya kakinya diangkat. Kalau di kita kan tabu banget yang gitu-gitu. Tapi korupsi, buang sampah pada nggak pada tempat ya, buang sembarangan. Tawuran. Jadi semuanya simultan supaya sempurna dan prosesnya adalah tarbiyah dan tidak instan. Maka jangan terburu-buru. Jadi kalau pendidikan akhlak itu terburu-buru karena pengen, jadi gini, kadang-kadang kan kita pengen menampilkan anak kita gitu, ini anak saya bagus, ini murid saya bagus, gitu. Akhirnya terjebak di permukaan, sajiannya bagus, hidangannya bagus gitu. Tapi pas dimakan gak enak gitu. Tampilannya doang gitu. Itu kalau terburu-buru Pak, pengen instan, jadi nggak bisa. Sampai terbentuk karakter. Makanya baca Quran itu kan harus berulang-ulang. Kalau seumur hidup sekali aja baca Quran, memang sampai khatam sih.
nanti dirayain setelah khatam. Gimana menjadi Al-Quran itu karakternya? Ya nggak bisa. Harus ulang-ulang dan harus diikuti dengan tadabbur. Nah itulah misi kenabian. Kalau enggak, ya berakhlak, ya bisa dibilang berakhlak, beradab, tapi tidak sempurna. Maka kesempurnaan akhlak itulah agama, itulah misi kenabian. Ya, jadi ambil yang bagus dari ibaratnya, ya. Tapi dasarnya kita tetap membangunnya dari modalitas malu yang disirami dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu jangan sekedar dihafal atau sekedar dibaca, tapi direfleksikan. Kalau dibilang ini merusak, ya, di sini juga bisa naruh Quran. Baca Quran jadi tambah mudah. Memahami Quran jadi tambah mudah. Tinggal di highlight di terjemahannya. Ini tergantung kita aja sebenarnya. Maka saya bilang tantangan pendidikan akhlak itu atau tantangan kehidupan itu sebenarnya setiap zaman sama saja. Bedanya bentuknya, ada teknologi. Ya, teknologi itu bisa jadi tambah buruk, bisa juga jadi tambah mudah. Dan dulu saya itu kalau baca kitab itu repot. Ribuan kitab di sini. Teknologi itu memudahkan, tapi kembali kepada kesadaran kita, kemauan kita. Nah ini kembali ke kajian pekan lalu, bagaimana kita mengelola lintasan hati. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, kita dapat atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami sebagai manusia. Itu wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.